Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala as-sadisu al-mudafu li ma'rifatin. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam kitab beliau Ta'jilun Nada Bisyarhi Qatrin Nada, beliau memasuki pembahasan yang keenam atau yang terakhir dari isim-isim yang ma'rifah, yaitu ma'rifah karena diidhofahkan kepada isim ma'rifah yang lain. Qauluhu Ibnu Hisham rahimahullah, beliau berkata dalam Qatrun Nada, wal mudhafu ila wahidin mimma dzukira. Dan yang terakhir adalah isim yang diidhofahkan kepada salah satu dari 5 isim yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu dhamir, kemudian alam, kemudian ismul isyarah, kemudian alismul mausul, kemudian yang dimakrifahkan dengan al. Jika diidhofahkan kepada salah satu dari 5 tersebut, wa huwa bihasabi ma yudhafu ilaihi, maka dia itu sesuai dengan apa yang diidhofahkan kepadanya. Jadi isim yang ma'rifah karena idhofah itu dia mengikuti mudhaf ilaihnya. Dalam tingkatannya nanti akan dibahas. Illal mudhafa ilad dhamiri fakal alami. Kecuali yang diidhofahkan atau kalau mudhaf ilaihnya itu berupa dhamir, maka dia tidak menempati kedudukannya dhamir, namun menempati kedudukannya alam. Ini nanti akan sedikit dibahas. Hadzal qismus sadisu min aqsamil ma'arifi. Ini adalah jenis yang keenam dari jenis-jenis isim yang ma'rifah. Wa huwa an-nakiratul mudhafatu liwahidin min aqsamil ma'rifati. Yaitu isim nakirah yang diidhofahkan kepada salah satu dari jenis-jenis isim yang ma'rifah. Fa idza udhifatin nakiratu lid-dhamiri awil alami awismil isyarati awil ismil mausuli awil mu'arrafi bi'al iktasabatit ta'rifa wa sarat ma'rifatan. Jadi jika isim nakirah itu diidhofahkan kepada dhamir atau kepada alam atau kepada isim isyarah atau kepada isim mausul atau kepada yang dimakrifahkan dengan al, maka isim nakirah tersebut akan memperoleh ta'rif, sesuatu yang membuat dia menjadi tertentu. Wasarat ma'rifatan, maka dia akan menjadi ma'rifah. Warutbatul mudhafi fit ta'rifi karutbati ma udhifa ilaihi. Dan martabat atau tingkatan mudhaf, nakirah yang tadi diidhofahkan tadi, dan tingkatan mudhaf dalam ma'rifah itu sebagaimana tingkatan apa yang diidhofahkan kepadanya. Maksudnya mengikuti tingkatan dari mudhaf ilaihnya. Kita mengetahui bahwa isim ma'rifah itu memiliki tingkatan, mana yang lebih ma'rifat dan mana yang kurang tingkat ma'rifahnya. Ini yang dimaksud di sini. Fa siratu Umar radhiyallahu anhu hamidatun. Maka contoh pada ini siratu Umar radhiyallahu anhu hamidatun.
ya perjalanan hidup Umar radhiyallahu anhu yaitu terpuji fi rutbatil alami. Nah, ini menempati kedudukannya alam ya, karena siratu itu diidhofahkan kepada Umar ya, kepada Umar. Nah, Umar ini alam, maka sirah dia menempati kedudukan alam. Kemudian yang berikutnya wa amalu hadzal sani'i mutqinun. Ya, pekerjaan dari pekerja ini itu sempurna. Fi rutbatil isyarati. Nah, ini menempati tingkatan atau martabatnya isyarah. Karena isim amalu itu diidhofahkan kepada hadza, amalu hadza. Karena itu amalu itu tingkat ma'rifahnya sama dengan tingkat ma'rifahnya isim isyarah. Kemudian yang berikutnya wala tusghi ila wa'di man la yafi. La tusghi ila wa'di man la yafi. Ya. Jangan engkau dengarkan janji orang yang tidak menepati janji. Fi rutbatil mausuli. Nah, ini menempati kedudukan atau martabatnya mausul. Ya, perhatikan kata wa'di, ya, janji. Nah, wa'di ini disandarkan, diidhofahkan kepada man yang merupakan isim mausul. Jadi wa'di man. Ya, karena itu wa'di di sini itu menempati tingkatan atau martabatnya isim mausul. Kemudian berikutnya wa aqibatus sabri mahmudatun. Ya. Ya, yang datang atau akibat atau yang datang setelah kesabaran adalah sesuatu yang terpuji. Fi rutbati dzil adati. Ya, jadi isim nakirah aqibatu itu disandarkan kepada as-sabri. Ya, dan as-sabri ini adalah dzul adat ya, atau kata lain istilah ahli nahwu, salah satu istilah untuk suatu isim yang dimasuki al. Ya, jadi karena aqibatu itu disandarkan kepada sabri, as-sabri, maka dia menempati tingkatan ma'rifah untuk dzul adah. Artinya tingkatan ma'rifah untuk suatu isim yang dimakrifahkan dengan al. Wala yustathna min dzalika illal mudhafu ila dhamiri falaisa fi rutbatil mudmari. Dan tidak dikecualikan dalam semua ini, ya artinya dalam tingkatan-tingkatan kemakrifatan isim nakirah yang disandarkan kepada isim ma'rifah. Kecuali isim yang diidhofahkan kepada dhamir. Falaisa fi rutbatil mudmari. Maka dia tidak menempati kedudukannya mudmar atau dhamir. Wa innama huwa fi rutbatil alami. Ya. Dan dia itu nanti tidak menempati kedudukannya dhamir, namun menempati kedudukan ma'rifahnya alam. Alal qawlis sahihil ladzi ikhtarahu Ibnu Hisyamin. Ini ya menurut pendapat yang sahih, yang benar, yang dipilih oleh Ibnu Hisyam. Huna. Di sini, ya di Qatrun Nada wa fi syarhis syudzuri. Ya, dan juga di kitab beliau, ya, Syarah Syudzur Dzahab. Ya. Ya, diminta lihat kitab beliau. Bidalili annaka idza qulta marartu bi Khalidin sahibika. Ya, apa yang mendalili atau apa yang menjadi dasar bahwa jika diidhofahkan kepada dhamir, dia itu tidak menempati tingkatan dhamir, namun justru menempati kedudukan alam. Dalilnya, jika engkau mengatakan ya marartu bi Khalidin sahibika. Ya, saya berpapasan dengan Khalid, ya, yaitu kawanmu. Oh, ribat
sahibika na'tan li Khalidin. Ya, maka kata sahibi itu di i'rab sebagai na'at untuk Khalid, ya, na'at atau sifat. Wa huwa alamun, dan Khalid ini adalah alam. Falau kanal mudhafu ila dhamiri fir rutbati dhamiri lakanati sifatu a'rafa minal mausufi. Dan jika suatu isim itu diidhofahkan kepada dhamir, ya, dan jika suatu isim yang diidhofahkan kepada dhamir itu menempati kedudukan dhamir dalam tingkatan ma'rifahnya, maka nanti sifat atau na'atnya itu menjadi lebih ma'rifah dibandingkan mausufnya. Ya, kita perhatikan. Ya. Khalidin itu alam. Ya, sahibika yaitu diidhofahkan kepada kaf, yaitu dhamir. Dan kita mengetahui bahwa dhamir itu lebih ma'rifah dibandingkan alam. Kalau seperti itu, ya, maka nanti na'at atau sifatnya itu menjadi lebih ma'rifah dibandingkan mausuf atau man'utnya. Li'annad dhamira a'rafu minal alami. Ya, karena dhamir itu lebih ma'rifah dibandingkan alam. Wa hadza la yajuzu, dan ini tidak boleh, ya. Karena harus sama tingkat ma'rifahnya antara na'at dan man'ut. Fadalla ala annal mudhafa ila dhamiri fi rutbatil alami. Nah, ini yang menjadi dalil atau dasar bahwa isim yang diidhofahkan kepada dhamir itu menempati kedudukan alam. Wal qaulu tsani, dan pendapat yang kedua, annama udhifa li ma'rifatin fahuwa fi rutbatiha mutlaqan. Ya, hatta lismil mudhafi lid dhamiri fahuwa fi rutbatid dhamiri. Ya. Pendapat yang kedua adalah bahwa isim yang diidhofahkan kepada ma'rifah itu menempati kedudukan atau martabatnya masing-masing dalam kema'rifatannya secara mutlak. Ya, hatta lismil mudhafi lid dhamiri. Ya, sampai atau walaupun isim yang mudhaf, ya, bahkan isim yang diidhofahkan kepada dhamir itu juga menempati kedudukannya dhamir. Walaisa fi rutbatil alami, dan dia tidak menempati kedudukannya alam. Li'annal ansaba an takuna sifatul lati siqat lil idahi. Ya, karena yang lebih sesuai itu bahwa sifat itu disebutkan untuk menjelaskan. Nah, siqa itu fi'lun madin majhulun, ya, atau la yusamma fa'iluhu. Ya, majhul, dia itu tidak disebutkan fa'ilnya. Asalnya saqa. Ya. Majhulnya jadi siqa. Yang lebih cocok sifat itu disebutkan untuk menjelaskan kama fil mithalil madhkuri, sebagaimana contoh yang telah disebutkan. A'rafa minal mausufil alami. Ya, seharusnya yang lebih cocok ini a'rafa itu menjadi khobar untuk takunu. Antakuna sifatul lati siqat lil idahi a'rafa minal mausufil alami. Ya. Seharusnya sifat yang disebutkan untuk penjelasan itu lebih ma'rifah dibandingkan mausufnya, yaitu alam. Ya. Thumma innahu la yalzamu i'raba sahibika sifatan. Ya, karena itu yang lebih cocok itu sahibika itu tidak di-i'rab sebagai sifah. Ya, yang lebih cocok. Ya. Bal yajuzu kaunuhu badalan au atfa bayanin. Ya, sahibika itu nanti tidak menjadi tidak menjadi sifah untuk Khalidin, namun dia itu bisa di-i'rab sebagai badal atau ataf bayan.
Wa hadzal qawlu wajihun fi nadhari wallahu a'lamu. Dan pendapat ini itu teranggap atau kuat menurut pandangan saya, yaitu Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Nah, jadi bisa jadi isim yang dimakrifahkan kepada domir itu memang menempati kedudukan domir sebagaimana pendapat kedua ini, atau menempati kedudukannya alam sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Hisham. Nah, ini ya diminta melihat khasyiatus sabban atau al-khasyiatul asriyatu ala syarhis syuduri. Ya, demikian kita cukupkan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.